tentang apa itu role play dalam UBK. Nah, role play ini adalah bermain peran. Misalnya perannya kalian kan manajemen perkantoran. Ada yang jadi bosnya, ada yang jadi karyawan, ada yang jadi karyawannya, ada juga ada yang jadi karyawannya, ada juga yang jadi customernya gitu. Terus juga, nah role play ini adalah salah satu teknik layanan yang melibatkan siswa untuk memerankan sesuatu situasi tertentu. Nah, pertama, tujuan role play ini adalah meningkatkan pemahaman diri dan empati. Terus yang kedua, melatih keterampilan sosial atau komunikasi. Terus yang ketiga ada membantu siswa mengevaluasi perilaku. Dan yang keempat, meningkatkan kesadaran terhadap konsekuensi dari tindakan. Nah, jadi proses role play ini adalah yang pertama, identifikasi masalah atau tema. Jadi identifikasi masalahnya, misalnya nih kalian ada yang jadi bos, nah ini ada karyawannya yang magang, nah kesalahannya apa, nanti bisa dikasih solusi oleh si bosnya. Nah, untuk si yang karyawan magangnya yang salah itu harus harus lebih bisa disiplin lagi kayak gitu. Terus juga contohnya nih, contohnya kayak tekanan teman sebaya, konflik dan lain-lain. Terus juga manfaat dari konten ini adalah meningkatkan kemampuan problem solving, mendorong refleksi diri dan empati, memberikan pengalaman belajar yang aktif dan menarik. Terus juga mempersiapkan siswa menghadapi situasi nyata dengan lebih baik. Nanti jadi kalian harus mempersiapkan diri kalian untuk nantinya misalnya lulus dari sini, kedepannya misalnya kerjanya di perusahaan apa. Jadi kalian itu harus memiliki mental yang benar-benar bagus gitu. Terus juga di sini role play ini untuk kalian persiapan PKL adalah, jadi nanti kalian tuh kayak simulasi situasi kerja nyata yang akan dihadapi kalian saat kalian magang di dunia industri atau di dunia kerja. Kegiatan ini juga digunakan sebagai metode latihan agar siswa lebih siap secara mental, sosial, dan profesional pastinya ya. Nah, tujuan dari role play ini itu untuk PKL kalian nanti. Tujuannya yaitu bisa melatih keterampilan komunikasi di tempat kerja, mempersiapkan siswa menghadapi situasi yang profesional, mengurangi rasa gugup supaya tidak gugup nantinya. Misalnya kalian nanti mau PKL kan, jadi di sini kayak simulasi aja dulu biar nanti pas kalian dinyatanya nggak gugup gitu. Terus juga mengurangi rasa tadi udah ya, mengurangi rasa gugup. Yang keempat itu meningkatkan kepercayaan diri kalian. Jadi supaya lebih kepercayaan diri kalian itu lebih meningkat gitu. Terus juga yang kelima itu mengenalkan etika dan budaya kerja. Nah, apa itu mengenalkan etika budaya kerja? Mengenalkan etika dan budaya kerja adalah langkah-langkah pelaksanaan dalam role play nanti di PKL kalian. Ada identifikasi situasi yang relevan. Nanti kalian harus memilih ya skenario-nya, nanti kan pasti di kelompok ya. Ya, nanti di kelompok. Jadi kalian itu nanti harus kayak kalian nih, aku perannya jadi bos. Nah, jadi bos tuh harus gimana gitu. Kalau ini aku nih dari jadi yang magangnya. Nah, yang jadi magangnya nanti harus gimana gitu nantinya. Kalian simulasi kalian nanti. Jadi kayak kalian yang nanti itu seperti wawancara sebelum magang. Nah, skenario-nya itu keahlian siswa misalnya contoh wawancara sebelum magang, menyapa atasan dan rekan kerja, menerima instruksi kerja, melayani pelanggan, menyelesaikan konflik kecil di tempat kerja. Terus jadi kalian itu harus menentukan siapa yang menjadi sebagai atasan, supervisor, rekan kerja, pelanggan, yang lain-lain. Mungkin seperti itu yang pembahasan contoh role play-nya. Jadi nanti kalian
kita akan spin ya. Spin namanya berapa orang ini di sini? 21. 21. Berarti berapa orang? 21. 7. Banyak sih. 3 orang. Ya, 7. Satu kan? Paham belum? Udah paham? Udah belum? Belum. Jadi kalian ini nanti kayak dibagi 3 orang. Misalnya nanti kalian kayak ini di perusahaan contohnya restoran. Nih, restoran ini ada yang jadi bosnya, terus ada juga yang lagi makannya kayak customernya gitu. Nah, nanti si makanannya kayak si pelayanannya yang magang itu kayak gak bener geningan, kayak jutek atau makanannya gak sesuai. Nanti si pelanggannya itu kayak marah ke si pelayannya itu. Nanti si pelanggannya itu kayak marah nih ke si pelayannya, suruh ke bosnya gitu, kayak untuk disiplinnya harus benar gitu. Jadi kayak nanti si bosnya nyaranin ke anak magangnya supaya nggak bener gitu. Jadi ada yang perannya antagonis sebagai bosnya, misalnya adanya jadi yang marah gitu ke karyawannya karena kelalaiannya gitu. Jadi kayak manajemen waktu apa sih yang kurang dari kasus kalian nanti, misalnya manajemen waktu, kurangnya komunikasi yang kayak gitu. Nanti pas kalian misalnya nih di perusahaan, di perkantoran ada misalnya karyawannya yang kayak nih laporannya harus dikerjain tapi nggak tepat waktu, malah kayak main handphone, nggak fokus gitu. Nanti sama si bosnya dimarahin, dikasih arahan seperti gitu, paham nggak? Paham. Iya, jadi seperti itu. Nanti kalian cari peran masing-masing, kayak acting aja. Nih misalnya kita sebagai bos marah ke karyawan kita gitu. Jadi si kesalahannya si karyawan ini kayak kita itu kayak lalai, kayak yang jadi karyawannya kayak melakukan kesalahan, keteledoran atau ketidakdisiplinan gitu. Ngerti gak? Jadi kalian akan bikin kelompok. Ada yang bertiga, ada yang berempat. Kalian membuat cerita, tapi ada konfliknya di cerita itu. Misalkan seperti kalian nanti PKL misalkan di BPJS misalkan. Terus kalian misalnya ada yang sebagai siswanya, ada yang sebagai siswa PKL, ada yang sebagai kliennya, ada yang sebagai bos atau pimpinannya. Nah, misalkan si klien ini ada keluhan mengenai misalkan kenapa saya sudah bayar iuran BPJS tetapi tidak diinputkan oleh si TKR-nya, berarti kan ada kesalahan. Nah, diceritain itu konfliknya seperti apa sebagai siswa PKR, sebagai kliennya, sebagai bosnya, pimpinannya. Nanti kalian role di sini bermain peran dengan perannya masing-masing. Kalian membuat teksnya sendiri, tapi pas ke depan tidak berbawa teks. Bisa juga gitu paling materi. Ya ini mah percakapan biasa aja. Bodoh amat agak lama tapi. Nah ini nggak maksudnya tidak ya, nggak usah lama-lama, 5 menit juga cukup. 5 menit cukup dan nggak usah lama, terus harus ada solusinya. Misalkan solusinya, baik Bapak Ibu, baik Bu, maaf saya akan melakukan input ulang, misalkan seperti itu. Udah. Cuman kalian harus tahu bagaimana berkomunikasi dengan pimpinan, berkomunikasi dengan klien sebagai kalian sebagai seorang siswa SDM. Paham? Paham?